Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri Nurrahmatul Aulia dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Tugas mata kuliah Islam Moderat dengan dosen pengampu Pak Arianto Ardiansyah, SIP MSI. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai perlindungan anak. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah cermin masa depan kita. Namun, di balik tawa dan keceriaan mereka, kadang ada kenyataan pahit. Masih banyak anak yang mengalami kekerasan, pelantaran, bullying, atau perlakuan tidak layak dari lingkungan sekitarnya. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu perlindungan anak. Apa saja hak-hak mereka, apa bentuk ancaman yang sering mereka hadapi, dan apa yang mereka bisa kita lakukan untuk menjaga mereka. Mari kita belajar bersama dengan hati yang terbuka, agar kita bisa menjadi bagian dari masyarakat yang lebih peduli dan lebih berempati kepada anak-anak. Nah, apa sih itu perlindungan anak? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kata yang lebih sederhana, perlindungan anak adalah usaha kita untuk membuat anak merasa aman, dicintai, dihargai, dan dipenuhi hak-haknya. Anak bukan orang dewasa yang diperkecil. Mereka punya kebutuhan khusus, punya hak tersendiri, dan punya masa perkembangan yang berbeda dengan orang dewasa. Maka dari itu, mereka membutuhkan perlindungan yang lebih besar. Hak-hak anak yang harus dipenuhi. Anak memiliki banyak hal yang harus dijaga. Di antaranya, yang pertama, hak untuk hidup. Tidak hanya sekedar bernapas, tetapi mendapatkan kehidupan yang layak dan aman. Yang kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, nutrisi yang baik, lingkungan yang mendukung, dan kesempatan bermain. Yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan. Mereka harus terbebas dari kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Dan yang keempat yaitu hak untuk berpartisipasi, yaitu mereka punya hak untuk didengar pendapatnya dalam hal-hal yang menyangkut diri mereka, termasuk di lingkungan keluarga. Dari sini kita bisa melihat bahwa perlindungan anak bukan hanya soal menjauhkan anak dari bahaya, tetapi juga menciptakan lingkungan yang membuat mereka tumbuh dan bahagia. Dua ahli, yakni Wisnu Ruwaji sebagai ahli penyidikan dan juga Reza Indragiri sebagai ahli psikologi forensik. Nah, dalam penjelasannya tadi memang Wisnu mengatakan bahwa keterangan saksi anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Karena bagaimana yang dikatakan oleh Reza Indragiri memang bahwa ia meragukan keterangan saksi anak, apalagi dari psikologi dan umur. Memang saksi ini adalah anak di bawah umur, di mana hal ini sudah berusia dewasa, di mana akan terjadi perbedaan pola berpikir ataupun pola komunikasi. Dan nantinya setelah ini akan diagendakan kuasa hukum diberi 2 hari oleh majelis hakim untuk kembali menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari Kamis. Nah, itulah tadi kritikan saya mengenai video tersebut.
kekerasan, sekecil apapun itu, bisa meninggalkan luka yang sangat dalam pada diri seorang anak. Luka itu mungkin tidak terlihat, tetapi efeknya bertahan seumur hidup. Adapun dampak kekerasan terhadap masa depan anak. Dampak kekerasan terhadap anak sangatlah besar. Yang pertama yaitu anak bisa kehilangan kepercayaan diri. Yang kedua, mereka menjadi takut untuk mencoba hal baru. Yang ketiga, mengalami trauma berkepanjangan. Yang keempat, sulit membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang kelima, cenderung merasa tidak berharga atau tidak layak dicintai. Dan yang terakhir yaitu bahkan ada yang kehilangan semangat untuk hidup. Dalam jangka panjang, kekerasan bisa membentuk karakter mereka menjadi keras, mudah marah, atau justru sangat tertutup. Bahkan, ada anak yang tumbuh menjadi pelaku kekerasan karena terbiasa melihat atau mengalami kekerasan. Inilah kenapa perlindungan anak menjadi sangat penting. Peran orang tua dan keluarga. Orang tua harus memberikan kasih sayang, pendidikan, bimbingan, perlindungan, dan teladan yang baik. Cara mendidik anak dengan kekerasan bukanlah solusi. Anak belajar bukan dari rasa takut, tetapi dari contoh yang baik, komunikasi yang lembut, dan perhatian yang konsisten. Jika anak membuat kesalahan, ajari dengan sabar. Jika anak sedang bersedih, dengarkan. Dan jika anak sedang takut, rangkul dan tenangkan. Rumah harus menjadi tempat yang aman, bukan tempat yang membuat anak ketakutan. Peran sekolah dan guru. Guru harus memastikan bahwa lingkungan belajar bebas dari bullying, tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun, memberi ruang agar anak bisa berekspresi, dan memberi dukungan agar anak berkembang sesuai dengan bakatnya. Peran masyarakat. Masyarakat juga memegang peran dalam perlindungan anak. Kita bisa menegur jika melihat anak diperlakukan dengan kasar. Kemudian, memberikan dukungan kepada keluarga yang kesulitan. Dan tidak mengabaikan kasus kekerasan, serta melapor jika melihat tanda-tanda dalam penganiayaan dan menciptakan lingkungan yang ramah anak. Tidak perlu menunggu untuk menjadi penjabat atau tokoh besar untuk melindungi anak. Senyuman, bantuan kecil, atau kata-kata baik sudah bisa membuat anak merasa dihargai. Adapun pesan moral yang ingin saya sampaikan yaitu anak belajar dari apa yang mereka lihat. Jika mereka melihat kekerasan, mereka belajar ketakutan. Jika mereka melihat cinta, mereka belajar keberanian. Mari kita ajari mereka cinta, bukan luka. Ajari mereka kesabaran, bukan kemarahan. Ajari mereka kebaikan, bukan kekerasan. Karena kebaikan yang kita tanam hari ini akan tumbuh menjadi karakter yang kuat di masa depan. Untuk semua yang menonton video ini, saya mengajak kalian, mulai hari ini, mari kita peduli pada anak-anak di sekitar kita. Jangan abaikan ketika ada anak yang membutuhkan pertolongan. Jadilah telinga yang mau mendengar, mata yang mau melihat, dan tangan yang mau membantu. Jadilah orang dewasa yang bisa mereka percaya, karena masa depan mereka berada di tangan kita, dan masa depan bangsa berada di tangan mereka. Sebagai penutup, mari kita simpulkan, perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama orang tua, guru, masyarakat, dan negara. Hak anak harus dijaga, kekerasan harus dihentikan, dan masa depan mereka harus dilindungi. Anak-anak adalah cermin masa depan bangsa. Jika kita ingin masa depan anak yang cerah, maka kita harus memastikan anak-anak hari ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari kekerasan. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pelindung bagi anak-anak. Mari kita bangun lingkungan yang ramah, aman, dan penuh cinta. Karena setiap anak berhak merasa dicintai, setiap anak berhak merasa aman, dan setiap anak berhak memiliki masa depan yang indah.